Kita mungkin udah sering lihat bahasa Indonesia ditulis pakai ejaan lama. Tapi kenapa sih sampai ada ejaan lama dan ejaan baru? Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang, diawali dengan asal mulanya yaitu bahasa Melayu. Penulisan bahasa Melayu sendiri sangat beragam, dan banyak berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari penggunaan aksara Palawa, Jawi, dan Hanacaraka. Ini adalah Charles van Ophuijsen, seorang Belanda yang mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda. Ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menstandardisasi penggunaan alfabet Latin, atau alfabet yang kita kenal sekarang, untuk bahasa Indonesia, bersama dengan Nawawi Sultan Malmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sistem ejaan ini kemudian diresmikan pada tahun 1901 dan dinamai ejaan Van Ophuijsen. Terdapat beberapa perbedaan antara ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan yang kita gunakan sekarang. Di antaranya adalah perbedaan yang kita lihat, seperti huruf DJ untuk J seperti pada kata jari, TJ untuk C seperti pada kata cari, J untuk Y seperti pada kata yang, OE untuk U seperti pada kata untuk, dan CH untuk KH seperti pada kata halayak. Namun selain itu, masih ada perbedaan lain, yaitu penggunaan tanda petik tunggal untuk konsonan letup celah, seperti pada kata baso. Kemudian penggunaan diaeresis, yaitu 2 titik di atas huruf vokal, untuk membedakan antara diftong dan bukan, seperti untuk membedakan penyebutan AI dalam kata memaknai dan ramai. Dan yang terakhir, adalah penggunaan huruf E tirus untuk membedakan penyebutan E dan E, seperti dalam kata enak dan beli. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena ejaan ini digunakan untuk membantu orang Belanda. Jadi, pengejaannya disesuaikan dengan pelafalan dan penulisan bahasa Belanda. Contoh paling gampang bisa kita lihat di nama Van Ophuijsen sendiri, yang menggunakan huruf U. Tapi huruf U dalam bahasa Belanda memiliki suara U yang tidak digunakan di bahasa Indonesia. Makanya suara U akhirnya menggunakan huruf OE. Kemudian pada tahun 1947, Suwandi, yang merupakan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada saat itu, memutuskan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan baru, yang dinamakan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan Republik ini mengubah beberapa hal dari ejaan Van Ophuijsen, yaitu huruf OE diganti dengan huruf U, kemudian konsonan letup celah yang sebelumnya ditulis dengan tanda petik tunggal, diganti dengan huruf K. Kata ulang ditulis dengan angka 2 di belakangnya, dan kata di sebagai imbuhan maupun sebagai kata depan, dua-duanya digabung dengan kata dampingnya. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1967, dalam bentuk ejaan baru, yang dinamakan ejaan LBK. Perubahan antara ejaan LBK dengan ejaan Republik adalah berubahnya penggunaan TJ menjadi C, DJ menjadi J, J menjadi Y, dan CH menjadi KH. Kemudian, pada tahun 1972, diresmikanlah ejaan yang kita semua udah sering dengar, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perubahan dari ejaan LBK ke EYD hanya ada di beberapa kaidah, yaitu penggunaan kata di sebagai imbuhan dan kata depan, akhirnya dibedakan dengan penggunaan spasi. Dan kata ulang juga harus ditulis penuh. Nggak banyak yang tahu, tapi EYD udah digantikan loh dengan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Hanya ada penambahan satu diftong, yaitu EI seperti dalam kata survei, dan perubahan pada penggunaan huruf tebal. Begitu deh, cukup banyak ya perubahan dalam sejarah pengejaan bahasa Indonesia.